Selamat pagi semua. Assalamualaikum Pagi, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat kemarin yang hari raya Lebaran Idul Adha ya, yang bagi yang merayakan. Mungkin nanti kita libur lagi nih. Tapi saya nggak tahu nih, kita libur nggak ya di LMS tanggal berapa nih ya? 21. Oh, kita nggak ada jeda di 27. Ternyata 28-nya kita masuk nih. Ya, kita nggak libur ya, tapi nggak apa-apa. Ternyata kampus tidak meliburkan panjang lagi. Oke, hari ini mungkin simple sebenarnya hanya untuk install dan eh, penjelasan Microsoft Project gitu ya. Jadi em, pada awal-awalnya gitu ya. Nah, sebelum itu mungkin tadi saya sudah taruh install untuk Google Drive. Ini dari saya, mungkin Google Drive Microsoft Project-nya free gitu ya. Jadi bisa install di sini. Tapi saya saranin kalau asli, ini karena crack ya project-nya ini. Jadi kalau memiliki Microsoft yang original, lebih baik nanti beli aja gitu ya. Mungkin di Shopee ada banyak. Ini saya share yang paling murah, yang bintang 5, bintang 4,9 kalau nggak salah. Saya share-nya, harganya 17.500. Tapi kalau misalkan yang punya kalian di laptop itu original ya. Jadi kalau misalkan crack-an juga, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalkan em, mungkin original bisa membeli aja agar dapat di step by step diberitahu untuk installnya oleh si seller. Saya linknya ada Shopee, terserah. Mungkin yang lain bisa, tapi ini saya cariin yang paling murah 17.500. Ini yang aslinya, ini yang krekannya dari saya. Mungkin saya krekan ya udah, tapi installnya mungkin saya tidak dapat membantu lebih banyak karena saat ini saya juga tidak menggunakan Windows, cuman bisa dicoba. Ada mungkin di running ke dalam krekannya itu, tapi eh, pastikan mematikan apa tuh namanya? Eh MagSafe-nya itu apa sih? Saya lupa bahasa Indonesianya. Untuk mematikan em, antivirus gitu ya, antivirusnya. Nah, itu dimatikan agar tidak terdelete langsung oleh si antivirusnya tersebut. Hanya saja jika memang takut nih, ya udah beli aja. Nih link yang termurah sih, tapi kalau mau yang lain juga nggak apa-apa. Nah, untuk buku, mungkin buku saya sudah share bahan ajar, hanya saja mungkin nanti saya share kembali di link em, WA atau mungkin nanti di forum gitu saya share untuk buku. Biasanya ini saya menggunakan bukunya milik Microsoft langsung gitu. Sebentar saya share. Nah, ini saya sudah, ini ada 800 halaman ya milik Microsoft. Saya share, eh, saya ada di drive saya gitu ya. Jadi nanti memang kalau aku mau jadi expert gitu ya dalam Microsoft Project gitu. Nah, bisa nanti download ini copyrightnya tahun 2022 gitu ya. Mungkin dia menggunakan Microsoftnya Microsoft 2021. Jadi ini ada 800 halaman, tapi saya persingkat menjadi em, mungkin halaman jadi berapa nih? Oh, jadi 105 halaman gitu ya. Jadi singkat gitu. Kalau ingin jadi expertise mungkin bisa nanti saya berikan ada 800 halaman kalau sempat membaca semuanya. Saya pun kadang membacanya cepat gitu ya. Nggak semuanya saya baca, oh ini nggak penting nih, ini penting gitu.
Jadi mana yang penting dan tidak pentingnya dapat kita review. Tapi nanti lebih mudahnya, jadi hari ini sudah dapat atau install untuk Microsoft Project-nya atau si membeli si linknya tersebut. Ini saya berikan di forum ya, ada di forum. Nah, kemudian untuk petunjuk praktikum sendiri, jadi nanti ketika kalian sudah mendownload gitu ya, atau sudah menginstal Microsoft Project-nya, minggu depan kita akan ada 2 kali atau 1 kali, nanti saya coba cek lagi. Kita hanya jika waktunya cukup. Jadi nanti ada namanya work breakdown structure, di mana dari menentukan tanggal proyek, kolom task name, terus edit task, menghapus task, menyisipkan task gitu ya. Jadi mengganti judul kolom, outline pekerjaan, penomoran, latihan. Jadi nanti kita akan ada setiap itu kita latihan, latihan, latihan. Nah, setiap latihan itu mungkin nanti akan dikumpulkan. Saya kemarin mungkin yang eh, sep- mungkin ada yang pernah sama saya juga untuk bisnis in sosial media gitu ya. Saya memberikannya adalah eh, tugas, terus tugas, tugas lagi agar eh, saat pengumpulan proyek akhirnya itu dapat dikumpulkan. Jadi tugas tersebut adalah nanti step by step, sorry, step by step tugas tersebut adalah hasil akhir untuk UAS gitu. Jadi nanti misalkan sudah mengerjakan nih, Bu, saya sudah mengerjakan. Oke. Udah saya berikan nih, misalkan ini contohnya gitu ya. Kalian mengerjakan misalkan em, project apa gitu ya misalkan. Project pembuatan aplikasi apa gitu ya. Nah, itu carilah step by stepnya untuk aplikasi tersebut. Nih contoh ya misalkan saya share mungkin enak kita tanya ChatGPT sih. Sebentar. Nah, caranya gini aja. Em, Maaf ya, saya lagi pilek. Kita coba tanya ChatGPT yang bagian project. Sebentar, saya share. Ini mungkin saya berbayar, tapi nggak apa-apa ya. Nah, biasanya GPT ada Project Manager Body. Nah, sini tuh kita bisa start chart. Nah, di sini jadi kita bisa tanya, eh, how do I create a Gantt chart my project gitu kan? Bilang aja nih, misalkan, eh, what step. Misalkan bahasa Indonesia juga nggak apa-apa ya. Misalkan kita cari ini pekerjaan. Nah, kira-kira outline pekerjaan apa aja nih yang memang dapat kita cari gitu. Jadi bisa, oke, sebentar. Nah, di sini kan ada namanya task name ya. Nah, task, task apa sih, pekerjaan-pekerjaan apa sih yang dapat kita laksanakan? Nah, bisa nih, nanti saya berikan project kira-kira untuk membuat sesuatu, mau membuat apa nih? Misalkan aplikasi atau misalkan workflow-nya apa. Nah, ini contohnya ya. Saya sudah berikan ini task project suatu pembuatan aplikasi gitu ya. Kira-kira seperti ini. Cuman sekarang lebih gampang lagi, lebih mudah karena ada AI. Nah, misalkan contohnya Mention seperti ini. Em, Tolong buatkan eh, tas untuk pembu pembuatan apa ya? Proyek apa ya? Aplikasi.
seperti GoFood. Nah, ini ada nih tahap-tahapannya. Tuh. Pertama mungkin tasnya identifikasi fitur utama, kemudian tentukan tujuan proyek gitu ya. Ini perencanaan, planning. Nanti planning, kemudian tugas satunya analisis, tugas duanya kompetitor, studi kompetitor, penentuan tim proyek gitu ya. Ada tahap desain, ada tahap pengembangan, kemudian tahap pengujian, ada tahap peluncuran, pemeliharaan, dan pembaruan. Nah, itu ada step by stepnya. Jadi sekarang sih lebih mudah ya dibanding memang apa ya istilahnya seperti dahulu. Jadi, oh kita tahu nih step by step untuk tas proyek. Mungkin adik-adik nanti bisa untuk cari lagi kira-kira mau proyeknya apa yang dikerjakan. Mungkin mau seperti apa. Nah, nanti bisa untuk ditanyakan kira-kira step by stepnya apa aja. Ini mungkin simple ya, proyeknya aplikasi-aplikasi apa ya masih belum jelas gitu ya. Ini saya contohkan. Ini tas proyeknya gitu ya. Sehingga bisa dimasukkan ke dalam si Microsoft Project ini. Gitu. Jadi, nah oleh karena itu nanti selanjutnya kita akan sampai kepada nah, misalkan ini untuk edit tas dan lain-lain nanti kita ajarkan ketika adik-adik sudah em, mungkin mendownload si Microsoft Project itu. Jadi nanti tugas akhirnya adalah em, project. Jadi nanti per tugas, mungkin setiap itu ada tugas, cuman hanya membuat, gak, misalkan ya contoh, minggu depan itu work breakdown sistem gitu ya. Adalah seperti ini ya. Jadi nanti akan membuat seperti ini, kira-kira berapa hari durasinya, kemudian cara untuk memasukkannya, cara untuk kira-kira itu berapa durasinya. Nah, nanti tinggal tanyakan saja yang simple. Nah, itu kita bisa memperkirakan sebenarnya kalau sebagai manajer proyek. Kira-kira untuk si proyek ini itu berapa hari sih gitu ya. Nah, itu bisa diperkirakan aja. Saya pun nggak terlalu ngecek terlalu detail untuk ini karena ini masuknya sense of you gitu ya. Kamu, kalian, adik-adik sebagai manajer proyek yang memperkirakan kira-kira nih untuk sampai develop ini berapa lama gitu. Jadi contoh nih ya, saya contohkan yang tadi ya, tanya AI. Nah, misalkan untuk perencanaan, oke. Tahap perencanaan tuh sampai sini ya, sampai penyusunan tim proyek. Nah, ini masuk di dalam kategori si tasnya itu. Jadi di dalam Microsoft Project nanti akan masuk ke dalam tasnya. Mungkin ini nanti saya akan coba masukkan gitu ya. Nah, misalkan analisis aplikasi pesaing, nanti analisisnya berapa lama gitu ya. Nanti ada tim analisnya. Terus kemudian ada tim developer, desainer, UI UX, terus proyek, terus pengujian kualitas dan lain-lain. Jadi nah misalkan seperti ini ya, alat teknologi apa? React Active, terus Node.js, Flutter atau MongoDB dan lain-lain. Jadi kita bisa untuk merencanakan nih, kira-kira dari step by step ini kita masukkan ke dalam suatu sistem proyek gitu ya. Suatu sistem proyek ini eh, seperti apa? Nah, ini kan kalau ini simple lah ya. Analisis dan desain sistem gitu ya. Melakukan wawancara, membuat statement of purpose gitu ya. Kalau sekarang saya bebaskan gitu ya. Mau membuat aplikasi apa atau mau ada proyek apa gitu ya. Jadi terserah gitu ya. Jadi kalian udah istilahnya cari aja, tanya aja di ChatGPT gratis juga ada, cuman kurang detail aja sih. Nggak apa-apa. Jadi bisa kalian adik-adik bisa untuk memasukkan ke dalam Excel dulu step by stepnya. Jadi pertama-tama adalah mengetahui tas atau ini mungkin nama tugas proyek ya. Biasanya kalau di sini saya coba share dulu ya sebentar. Saya buka project plan saya dulu. Ah, sebentar. Oke. Ini agak berbeda ya karena saya for Mac, jadi untuk Macintosh untuk MacBook, jadi agak berbeda.
Nah, ini ada task name-nya. Nah, ini yang nanti adik-adik bisa tadi ya, step by step yang mungkin yang dari tadi saya share ya. Nah, analisis kebutuhan tujuan proyek, terus tahap perencanaan dulu gitu ya. Nanti bisa masukkan terlebih dahulu ke Excel, tapi secara per layer. Dari Excel tersebut, nanti baru bisa dimasukkan ke dalam si eh, project plan-nya tersebut. Ini sebenarnya mirip-mirip ya. eh Apa ya? Kayak antara Mac sama Windows, cuman yang Mac lebih simpel aja sih eh, gambarnya gitu. Saya pun untuk di sini masih bisa. Nah, tapi kalau di sini saya harus berbayar. Jadi saya belum bisa save dan lain-lain karena ini sudah habislah kuota saya waktu itu ya. Cuman nanti kita bisa running ke yang memang sampai kenapa berbayar ya? Karena kita nanti sampai ke research. Jadi sampai tim planner, kemudian sampai ke untuk pembiayaan, kira-kira biayanya berapa. Jadi nanti sampai ke tahap itu. Ada nggak ya saya buka file? Hmm, Kayaknya masih datanya di sini saya baru install soalnya laptop saya rusak yang satunya. Cuman nggak apa-apa. Jadi nanti dari nah udah mulai nih mencari adik-adik untuk UASnya. Sebenarnya nih kita step by step ya. Jadi nanti tahap untuk nah tahapan-tahapan pembuatan. Nah ini adik-adik bisa searching dulu. Jadi adik-adik bisa cari dulu mau buat apa gitu. Mau buat aplikasi kah, mau buat software kah, Em, mau buat aplikasi di komputer, game terserah gitu ya. Jadi nanti untuk step by step, kemudian nanti kita setiap pertemuan mungkin saya taruh untuk penugasan. Misalkan minggu depan, tolong buatkan kan kita masuknya apa ini? Kita lihat. Nah, tolong buatkan work breakdown structure ya untuk pertemuan ke kita ada latihan juga ya 22. Nah, misalkan nah, ini kan kita udah copy ya dari yang hari ini mungkin nanti sudah bisa mencari kira-kira mau apa? Mau proyeknya apa? Nah, ini ntar latihan tentukan jelaskan tas-tas apa yang dikerjakan dan memulai sebuah proyek pengembangan sistem informasi penjualan. Misalkan ini sistem informasi penjualan. Eh, tetapi misalkan ada sistem informasi yang lain lagi atau mungkin teknik informasi atau software mau yang apa. Jadi terserah saya bebaskan mau buat game atau mau buat aplikasi em, GoFood ya misalkan seperti itu ada step by stepnya. Searching aja di Google, di AI juga menjawab gitu ya untuk penugasannya. Mungkin lebih detailnya tadi nanti besok jadi hari ini mungkin nggak ada tugas, saya hanya menjelaskan kira-kira nanti ke depannya seperti itu. Jadi setiap pertemuan eh, saya tidak taruh apa ya istilahnya hari ini ada tugas ya gitu ya. Saya mungkin per dua per misalkan ini pertemuan 9, 10, 11. 11 ada tugas gitu misalkan. 11 tugasnya membuat work breakdown structure dari si latihan tersebut. Kira-kira adik-adik mau em, membuat proyek apa gitu ya misalkan. Kemudian masukkan ke dalam si Microsoft Project-nya. Setelah itu eh, kemudian kita akan mungkin itu pertemuan ini work breakdown structure ini biasanya dua pertemuan karena nanti kita ada cara menghapus, ada out then in misalkan seperti ini ya. Saya share aja ke sini. Nah, di sini nanti ada out then, ada indent. Nah, nanti kita ajarkan ada gimana cara splitnya, kemudian cara untuk linknya gitu ya. Biasanya itu ada per tim. Nah, biasanya di sini ada schedule untuk kalendernya. Nanti ada add membernya, mungkin nanti untuk berbasis timnya. Seperti itu. Nah, jadi setiap dua pertemuan ya untuk jadwal dan sumber dayanya juga.
Jadi nanti kita sampai akhir mencapai targetnya adalah laporan proyek tersebut. Ketika proyek itu eh, rencana anggarannya istilahnya untuk biaya si proyek tersebut. Seperti itu. Jadi nanti ada optimasi proyek, lembur, dan lain-lain, hari libur gitu ya. Jadi nanti kita akan membuat proyeknya seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya di sini? Mungkin kita simple aja lah ya. Baru hari pertama setelah UTS refreshing dulu. Ada yang mau bertanya?